Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis ketaatan, yaitu majelis Ilmiddin, dalam pengajian kitab Mukhtasar Siratin Nabiyyi wa Sirati Ashabihil Asyarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini dan setiap kita yang hadir dalam majelis ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita memasuki bagian terakhir dari penjelasan tentang mu'jizat-mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bagian akhir dari siratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah ini kita akan masuk pada siratil asyarah, yaitu tentang biografi 10 sahabat Nabi yang mulia yang dikhabarkan oleh Nabi akan masuk surga dalam satu majelis. Nah, kita hari ini menyelesaikan siratin Nabi, yaitu pembahasan tentang mu'jizat bagian akhir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa at'ama fi manzili Abi Talhata 80 rajulan. Wa at'ama lan paring mangan sapa Kanjeng Nabi fi manzili Abi Talhata ing dalem omahe Abi Talha 80 ing 80 apane rajulan wong lanange min aqrasi syairin saking min aqrasi syairin saking setitik saking gandum syair
ja'alaha kang wis ndadekaken ing aqras syair sapa Anasun Anas tahta ibtihi ing dalem ngisore keleke Anas hatta syabi'u sehingga wis warek sapa samanina rajulan kulluhum ya sekabehane samanin wa baqiyalan tetep apa akrasu syair kama huwa kama kaya barang huwa kang huwa kama huwa artinya seperti semula gitu ya. Wa at'amalan paring mangan sapa Kanjeng Nabi al-jaisha ing tentara min wadati Abi Hurairah saking panggonan mizwadah panggonan bekale Abi Hurairah hatta syabi'u sehingga warak sapa jaish kulluhum ya sekabehane jaish. Tumaradda nuli balekaken ma ing barang bakia kang tersisa fihi ing dalem fihi ing dalem mizwadah. Wada'a lan dongaaken lahu maring mizwadah fihi wada'a lahu lan dongaaken lahu maring ma fihi ing dalem mizwadah. Fa'akala nuli dahar minhu sangking ma fi mizwadah sapa Kanjeng Nabi hayatan nabiyyi ing dalem mangsa fa'akala nuli dahar sapa Abu Hurairah minhu sangking mizwadah hayatan nabiyyi ing dalem mangsa sugenge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin lan mangsa sugenge Abi Bakar wa Umar lan Umar wa Utsman lan Utsman radhiyallahu anhu. Falamma qutila tatkala den pateni sapa Utsman nuhiba dan rampas apa mizwadah wa humila lan den kawa minhu sangking mizwadah fi maruya anhu apa khamsuna 50 apane wasqan wasake fi sabilillahi azza wa jalla wa at'ama lan paring mangan sapa Kanjeng Nabi fi binaihi ing dalem natkalane nikaine Kanjeng Nabi bi Zainab kelawan Zainab min qas'atin saking sa lengser ahdatha kang wis paring hadiah ing qas'ah lahu maring Kanjeng Nabi sapa Ummu Sulaim khalqan ing wong akeh ing makhluk kang akeh sumarufiat nuliten angkat wala yudra apa qas'ah wala yudra lan ora den weruhi apa at'amu panganan fiha ing dalem qas'ah aksaru kang luweh akeh khina wudiat tatkalane den seleh au khina rufiat utawa ing dalem nalikane den angkat. Hadirin rahimakumullah, kita masih berbicara tentang mukjizat Nabi yang berupa memberikan makan dengan sedikit makanan tetapi mencukupi untuk banyak orang. Dari makanan sedikit tetapi mencukupi untuk banyak orang. Nah, sebelumnya kita juga berbicara tentang itu, bagaimana Nabi memberikan makanan 1000 orang ahlu Khandaq hanya dengan 1 sok gandum syair atau bahkan kurang. Tetapi semuanya bisa makan dan semuanya bisa kenyang. Beliau juga memberikan makan ahlul Khandaq yang jumlahnya 1000 orang dengan kurma yang sedikit, tetapi mencukupi untuk semua orang dan semuanya bisa kenyang dengan itu. Kemudian beliau juga memerintahkan Umar bin Khattab itu memberikan bekal 400 orang dengan 1 tamar saja. Diberi bekal dengan 1 tamar dan semuanya cukup, 1 korma cukup dan bahkan seakan-akan tidak berkurang sedikit pun.
Nah, artinya dengan tamar bukan satu buah, tetapi satu wadah kecil, ya, satu wadah kecil kurma diberikan bekal untuk 400 orang. Setelah dimakan semuanya dan kenyang, ternyata masih tersisa, seakan-akan nggak berkurang satu pun. Nah, yang sekarang adalah Nabi memberikan makan di rumah Abu Talhah. Jadi ceritanya diriwayatkan, dikatakan bahwa Abu Talhah ini ingin memberi makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya karena melihat sepertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan makanan, sehingga Abu Talhah dan istrinya ini berkeinginan untuk memberi makan Rasulullah. Tetapi makanan yang akan diberikan itu ya sedikit, cukup untuk Nabi saja. Tetapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat lainnya yang jumlahnya ada 80 orang. Sementara makanannya itu hanya sedikit saja, gak mencukupi. Kalau secara adat, kebiasaan tidak bisa mencukupi untuk semua, untuk 80 orang sahabat. Karena memang dipersiapkan untuk satu orang saja, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian Nabi bersama para sahabatnya berjumlah 80 orang itu datang. Nah, dengan barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata itu cukup, cukup dan semua bisa kenyang. 80 orang itu bisa kenyang dengan makanan yang sedikit itu. Nah, ini adalah keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan bala tentara dalam sebuah peperangan dari mizwadah. Mizwadah itu wadah yang untuk meletakkan zat atau bekal. Jadi ada wadah seperti kantong, tempat untuk menaruh atau meletakkan bekal milik Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, diberi makan dari itu, yang tentu saja tidak banyak milik seseorang, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti hanya cukup bekal untuk satu orang, tetapi untuk seluruh bala tentaranya ternyata mencukupi dan semuanya kenyang. Nah, bahkan lebihannya itu dikembalikan kepada wadah itu yang disebut mizwadah, dan itu bisa, karena barokahnya Nabi, bisa beliau buat makan bertahun-tahun. Ya. Jadi bertahun-tahun bisa dibuat makan. Di masa hidupnya Nabi, di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, masih bisa dimakan dari wadah tersebut karena barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Sayyidina Utsman itu meninggal dunia, baru kemudian wadah itu dirampas dari beliau, diambil secara paksa dari beliau. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa terjadi. Barokah dari doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seakan-akan makanan yang ada di situ itu terus bertambah, diambil tidak berkurang, terus dimakan setiap hari tidak berkurang. Hadirin rahimakumullah, wa at'ama fi binaihi, ini masih permasalahan yang sama, semuanya kisahnya yang bermacam-macam, tetapi pada intinya adalah sama, yaitu mencukupinya makanan yang sedikit untuk banyak orang. Yang ini di luar kebiasaan. Kalau di kita ini misalnya santrinya ada 60 misalnya, makanan untuk satu orang nggak mungkin cukup, kebiasaan. Nah, umumnya nggak cukup dan nggak pernah cukup, pasti harus menambah, harus ditambahkan dengan yang mencukupi dengan hitungan. Jadi kalau kita menghitungnya ya sesuai dengan jumlah santrinya 60 per orang misalnya, satu harinya berapa
kilo misalnya, nggak sampai 1 kilo. Misalnya itu terus dikalikan berapa kebutuhannya, maka berarti beras 1 hari butuh sekian. Itu dihitung seperti itu oleh pengurus pondoknya. Nah, sekira mencukupi untuk seluruh santri. Ya, umumnya begitu. Nah, 1 orang butuhnya sekian, kalau kali 80 berarti butuhnya sekian, kan seperti itu kebiasaannya. Tetapi yang terjadi pada Nabi ini adalah sesuatu yang khariqun lil adah, sesuatu yang berbeda dengan kebiasaannya. Makanan untuk 1 orang, makanan untuk 2 orang, mencukupi untuk bahkan 1.000 orang, mencukupi untuk ratusan orang, mencukupi untuk puluhan orang. Sesuatu yang khariqun lil adah. Kalau bisa seperti itu kita nggak susah-susah. Misalnya udah setiap hari masak 1 kilo saja untuk 80 orang misalnya. Nah, luar biasa. Tapi nggak bisa. Itu bisa, sebagian wali ada yang bisa. Itu namanya karomah. Tapi kalau pada wali, kalau pada nabi itu namanya mu'jizat. Wa at'ama fi binaihi, ini hal yang sama juga terjadi di saat Nabi menikahi Zainab. Nah, ketika itu Ummu Sulaim itu memberikan hadiah satu lengser, satu nampan makanan dihadiahkan kepada Nabi. Kemudian satu nampan atau satu lengser makanan itu diberikan kepada semua orang yang hadir dalam pernikahannya Nabi dengan Zainab itu. Ketika lengser makanan itu diangkat, ternyata makanannya tetap ada. Padahal semuanya sudah makan. Jadi semuanya sudah makan, yang hadir sudah dikasih makan dari lengser makanan itu. Ketika lengser itu diangkat, makanannya tetap utuh, bahkan seakan-akan bertambah. Makanannya tersebut tidak berkurang. Padahal semua sudah makan dan semua sudah kenyang, tetapi makanannya tetap ada. Ini juga sesuatu yang khariqunil adah, barokah. Nah, makanannya barokah. Makanan yang sedikit tetapi sudah bisa membawa kebaikan, bisa membuat kenyang bagi semua orang yang ada pada saat itu. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita beralih pada mukjizat yang lain. Yang temanya bukan permasalahan makanan, karena kita baca kemarin secara tersusun muallif rahimahullah itu riwayat yang berbeda-beda. Sebelumnya tentang masalah binatang, kemudian permasalahan doa-doa Nabi untuk sebagian para sahabatnya, kemudian terkait dengan masalah makanan. Yang berikutnya waramal jaisha yauma Hunain biqabdatin min turabin fahazamahumullahu azza wa jalla. Waramalan ngelempar sapa Kanjeng Nabi al jaisha ing tentara yauma Hunain ing dalem dinane perang Hunain. Biqabdatin kelawan sak genggeman min turabin saking lebu. Fahazamahum mongko ngalahaken ing jais sapa Allah azza wa jalla. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum sebagiane wong kafir lam yabqa ora tetep mina saking kita sapa ahadun wong suci ilam talaat kejaba dadi penuh apa ainahu mripat lorone ahad turaban ing lebu. Wa fihi lan ing dalem iki riwayat anzala wasnurunakan sapa Allahu azza wa jalla wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Hadirin rahimakumullah, sebuah peristiwa luar biasa terjadi dalam perang Hunain. Peperangan orang-orang Islam dengan orang-orang kafir tentu saja. Di saat peperangan itu Nabi mengambil satu genggam tanah. Jadi mengambil satu genggam tanah, kemudian dilemparkan oleh Nabi ke arah tentara musuh, orang-orang kafir. Dilemparkan begini. Kemudian dengan kehendak Allah,
debu itu masuk ke dalam mata setiap tentara orang kafir. Masuk semuanya, padahal debunya cuman satu genggam. Kalau biasanya kalau satu genggam itu ya kena 2 atau 3 orang. Satu orang, 2 atau 3 orang kena. Itu bala tentara musuh yang jumlahnya besar, dilemparkan begini saja, itu debu itu masuk ke dalam mata setiap tentara musuh. Itu diakui sendiri oleh sebagian orang kafir, mengatakan setiap kami dari tentara orang kafir itu semua matanya, 2 matanya penuh dengan debu. Nah, sehingga dengan mudah orang-orang kafir ini bisa dikalahkan. Nah, tentang masalah inilah turun ayat yaitu wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ini juga dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat ini kalau diterjemahkan secara harfiah, maka orang akan bingung memahaminya. Karena itu nggak boleh memahami ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang mutasyabihat, itu secara letterlek, secara harfiah itu tidak boleh diterjemahkan secara harfiah. Karena bisa membahayakan, bisa merusak akidah, dan bahkan juga bisa seseorang salah di dalam memahami ayat tersebut. Kalau diterjemahkan harfiah itu akan dikatakan wa ma ramaita id ramaita, kamu tidak melempar ketika kamu melempar. Walakinnallaha rama, tetapi Allah itu yang melempar. Paham apa enggak kalian? Tidak paham. Nah, ketika dikatakan kamu tidak makan ketika kamu makan. Jadi makan atau tidak makan sebenarnya ini? Ya kan? Ketika dikatakan kamu tidak makan ketika kamu makan, tetapi dialah yang makan. Nah, kamu tidak makan ketika kamu makan. Kan tanakut. Nah, tanakut artinya ada kontradiksi. Sebenarnya dia makan atau enggak makan. Kok dibilang kamu enggak makan ketika kamu makan. Ketika kamu makan, kamu enggak makan. Jadinya bingung. Di sini dikatakan wa ma ramaita, wahai Muhammad, kamu, kalau diterjemahkan secara harfiah dikatakan kamu, wahai Muhammad, kamu tidak melempar tanah itu ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Nah, bagaimana para ulama memahami ayat ini? Ini penting karena berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa ma ramaita artinya, wahai Muhammad, kamu itu tidak menciptakan perbuatan melempar. Wa ma ramaita khalqan, wahai Muhammad, kamu tidak menciptakan perbuatan melempar. Idz ramaita ay kasban, ketika kamu berkasab melempar. Walakinnallaha rama, tetapi Allah lah yang menciptakan perbuatan melempar. Jadi manusia dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak menciptakan perbuatan, tetapi kita berkasab. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, itu artinya kita berkasab terhadap perbuatan itu. Kasab itu bagaimana? Taujihul abdi qasdahu wa iradatahu nahwal amali fayakhluquhullahu fihi. Yaitu mengarahkan ke kehendak yang Allah ciptakan pada kita. Jadi Allah menciptakan kehendak pada diri kita. Kita mengarahkan kehendak kita kepada suatu perbuatan, dan Allah menciptakan perbuatan itu pada diri kita. Misalnya, saya berkasab sholat. Saya arahkan kehendak saya pada perbuatan sholat, dan Allah menciptakan perbuatan sholat tersebut ketika saya arahkan kehendak saya pada perbuatan sholat. Ini namanya saya berkasab sholat. Misalnya saya makan, nah, artinya saya berkasab makan. Saya arahkan kehendak yang Allah ciptakan pada diri saya pada perbuatan makan, dan Allah lah yang menciptakan perbuatan makan itu. Maka berarti saya berkasab makan. Nah,
pencipta perbuatan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu berkasab kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tetapi jika seseorang itu berkasab keburukan, maka dia berhak mendapatkan azabnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu khaliqul ajsam wa a'malaha. Allah yang menciptakan jisim, Allah juga yang menciptakan perbuatannya. Allah yang menciptakan manusia, secara khusus kita bicara manusia, Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang menciptakan perbuatan manusia. Perbuatan yang kita lakukan itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan yang ada pada diri kita itu hadithun, sesuatu yang baru yang diadakan oleh Allah dari tiada menjadi ada. Di saat kita berkasab, yaitu mengarahkan kehendak kita pada perbuatan tersebut. Nah, ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidah Qadariyah. Kalau kelompok Qadariyah, mereka mengatakan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Allah hanya menciptakan manusia, sedangkan perbuatannya itu manusia itu sendiri yang menciptakannya. Sebagian mereka mengatakan bahwa perbuatan manusia yang ikhtiariyah itu yang ciptaan manusia, sementara perbuatan yang ittirariyah yang terjadi tanpa kehendak manusia itu Allah yang menciptakannya. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa perbuatan manusia yang baik itu Allah yang menciptakannya, sementara perbuatan manusia yang buruk itu manusia itu sendiri yang menciptakannya. Semuanya adalah akidah yang menyimpang, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu pencipta manusia dan juga perbuatannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan kalian, jisim-jisim kalian, badan-badan kalian. Allah yang telah menciptakannya, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian lakukan. Allah yang telah menciptakan seluruhnya. Akidah Ahli Sunnah yang gak bisa ditawar-tawar adalah bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah itu. Allah berfirman wa khalaqa kulla syai', dan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah berfirman hal min khaliqin ghairullah, artinya la khaliqa illallah. Allah berfirman qulillahu khaliqu kulli syai', katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jadi ini sesuatu hal yang tegas. Kalau ada seseorang atau kelompok meyakini bahwa ada pencipta selain Allah, maka dia bukan orang Islam. Nah, ini sangat penting untuk kita tegaskan. Nah, di antara dalilnya adalah ini. Ayat ini, ayat yang turun berkenaan dengan perang Hunain. Di saat itu Nabi melempar, ini mukjizat Nabi melemparkan segenggam tanah ke arah tentara orang kafir. Kemudian dengan kehendak Allah, debu itu masuk ke mata semua tentara yang ada, tentara musuh, sehingga mereka dikalahkan dengan mudah. Sehingga bahasanya di sini fahazamahumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan mereka. Secara zahir siapa yang berperang? Umat Islam. Tetapi di sini dikatakan fahazamahumullah, Allah yang mengalahkan mereka. Secara zahir yang melakukan kasab adalah manusia, tetapi yang menciptakan kasab dan menciptakan perbuatan manusia berupa mengalahkan tentara-tentara orang kafir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, secara zahir yang melakukan kasab itu adalah Nabi Muhammad berupa melempar
segenggam tanah, melemparkannya ke arah tentara orang kafir. Tetapi Allah lah yang menciptakan perbuatan melempar yang ada pada diri Nabi Muhammad. Maka dikatakan wa ma ramaita id ramaita. Wahai Muhammad, kamu tidak menciptakan perbuatan melempar ketika kamu berkasab melempar, tetapi Allah lah yang menciptakan perbuatan melempar itu. Sehingga dengan kehendaknya debu itu bisa masuk ke dalam setiap mata orang-orang kafir dan mereka bisa terkalahkan dengan sangat mudah. Hadirin rahimakumullah. Ini mukjizat beliau. Wa kharaja ala mi'atin. Hal yang agak serupa dengan ini adalah di saat peristiwa hijrah. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa kharaja lan wasmetu sapa Kanjeng Nabi ala mi'atin ing atase 100 min Quraisyin saking wong Quraisy. Wahum khalih utawi mi'ah min Quraisy iku yantazirunahu. Padha ngenteni sapa mi'ah min Quraisy ing Kanjeng Nabi. Fa wadha'a nuli nyeleh sapa Kanjeng Nabi aturaba ing tanah ala ruusihim ing atase pira-pira sirae mi'ah min Quraisy. Wa madhalan lewat sapa Kanjeng Nabi walam yarauhu lan ora ningali, ora nguasi, ora ningali sapa mi'ah Quraisy ing Kanjeng Nabi. Nah, ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Perintah hijrah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di saat orang-orang kafir Quraisy bersepakat untuk membunuh Nabi dengan cara masing-masing kabilah dari suku-suku Quraisy itu mengirimkan satu anak muda pemberani di antara mereka agar nanti kematian Nabi Muhammad itu bisa ditanggung bersama oleh semua kabilah. Sehingga pemuda pilihan terbaik mereka itu masing-masing dikirimkan untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, di malam itu mereka sudah siaga. Semua sudah mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 100 pemuda yang mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menunggu Nabi keluar dari rumah, karena Nabi masih ada di dalam rumah itu. Kemudian Nabi keluar. Nah, di saat keluar itu beliau mengambil tanah seperti yang ada dalam perang Hunain dan membaca awal surat Yasin ayat 1 sampai 5 dari surat Yasin dibaca. Kemudian tanah itu ditebarkan dan sampai ke kepala setiap 100 orang tersebut. Sebagian riwayat dengan sebab itu semuanya tertidur sehingga Nabi keluar itu dengan bebas tanpa ada satupun yang mengetahuinya. Sebagian riwayat mereka nggak tertidur, mereka melek, mereka matanya terbuka, tapi nggak lihat Nabi lewat itu nggak lihat. Nah, ini kalau di dunia persilatan atau apa itu namanya ajian apa itu yang bisa nggak terlihat oleh orang, dia lewat nggak terlihat oleh orang. Nah, tetapi itu mukjizat Nabi. Jadi orang-orang para pemuda Quraisy itu sebenarnya nggak tertidur dia, matanya terbuka begini, tapi nggak melihat Nabi keluar dari pintu itu mereka nggak bisa melihatnya sama sekali. Nah, sehingga kemudian setelah Nabi keluar dan jauh, mereka baru sadar dan ternyata Nabi sudah nggak ada di dalam rumahnya, sudah keluar. Nah, ini sesuatu hal yang juga yang luar biasa. Nah, luar biasa, seseorang bisa tidak terlihat oleh orang lain. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
kemudian hijrah dari Makkah ke Madinah dengan mudah bersama sahabatnya yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa tabi'ahu lan ngetutne ing Kanjeng Nabi sapa Suraqah bin Malik, Suraqah ibnu Malik, ibnu Ju'shum, ibni Ju'shum yuridu ngarepaken sapa Suraqah qatlahu ing mateni Kanjeng Nabi aw asrahu utawa nawan Kanjeng Nabi. Falamma qaruba mongko tatkalane cedhek minhu saking Kanjeng Nabi da'a ndongaaken Allah alaihi ing atase Suraqah sapa Kanjeng Nabi. Fasakhat mongko ambruk apa yada farasihi tangan lorone jarane Suraqah fil ardi ing dalam bumi. Fanadahu nuli manggil sapa Suraqah ing Kanjeng Nabi bil amani kelawan aman. Wa sa'alahu lan jaluk sapa Suraqah ing Kanjeng Nabi ayad'a ing yen tandonga sapa Kanjeng Nabi lahu donga kebaikan lahu kanggo Suraqah. Fanajahu nuli nyelametaken sapa anak ing Suraqah sapa Allahu Gusti Allah. Nah, jadi di saat Nabi tadi lolos dari kepungan para pemuda Quraisy, kemudian Nabi berangkat hijrah bersama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mereka sadar bahwa Nabi sudah keluar dari rumahnya, maka mereka kemudian berusaha mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tidak menemukannya. Maka orang-orang kafir Quraisy kemudian membuat semacam sayembara bagi siapa saja yang mampu untuk membunuh Nabi atau menangkapnya hidup-hidup. Dengan diberikan hadiah 100 ekor unta. Yang itu nilai yang sangat besar dulu apalagi sekarang. Nah, nilainya sangat besar, 100 ekor unta. Nah, di saat itu ada seorang namanya Suraqah ibnu Malik. Suraqah ibnu Malik ini memang sudah kebiasaan dia. Dia tahu tentang perjalanan, daerah-daerah dia paham. Artinya sebagian orang itu kan apalagi di padang pasir ya, padang pasir atau di daerah itu kan mudah bingung ini arah kemana, ini arah kemana, ini arah kemana. Jadi jalan-jalan rute-rute itu dia tahu. Sana tahu. Nah, pokoknya mau kemana tahu. Dia langsung bisa tahu. Ini Suraqah ini memang memiliki dia keahlian di bidang itu. Dia biasa untuk mengikuti seseorang, perjalanan seseorang. Nah, Suraqah ibnu Malik itu dia mengetahui tentang arah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia melihat tergiur dengan hadiah yang diberikan bagi orang yang bisa membunuh atau menangkap Nabi, maka dia langsung menunggang kudanya dan mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyiduna Abu Bakar. Dan apa? Suraqah ini mampu mengejarnya sampai sudah mendekati di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu Nabi berdoa. Tiba-tiba kaki kudanya, kalau di sini dibahasakan tangan. Kalau bagian depan kuda kan berkaki 4, yang 2 di depan itu tangannya, yang di belakang itu kakinya. Kalau kita menyebutnya kaki semua itu. Nah, tetapi yang kaki bagian depannya atau kedua tangan kuda itu kemudian tersungkur jatuh sehingga Suraqah pun jatuh. Dalam riwayat yang lain itu terjadi sampai 3 kali. Dia mampu berdiri, ngejar lagi, jatuh lagi.
sampai 3 kali. Sampai kemudian dia meminta keamanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta doa kepada Nabi. Nah, minta doa kepada Nabi dan Nabi kemudian mendoakan, meminta dia masuk Islam. Nabi meminta Suraqah untuk masuk ke dalam agama Islam. Tetapi Suraqah nggak mau ketika itu masuk ke dalam agama Islam. Tapi didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, saya nggak mau masuk Islam sekarang, tetapi saya berjanji kepadamu, Suraqah ini, saya berjanji kepadamu, saya akan tidak memberitahu kepada siapapun dari orang kafir Quraisy tentang keberadaanmu. Kenapa? Karena Suraqah ini sudah ditolong oleh Nabi karena dia tersungkur dengan kudanya. Ditolong oleh Nabi sehingga dia aman. Dan kemudian dia berjanji untuk tidak memberitahukan keberadaan Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka kembalilah Suraqah kepada orang-orang kafir Quraisy, dia diam, tidak memberitahukan siapapun tentang keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kemudian hari setelah Fathu Makkah, Suraqah ibnu Malik ini masuk ke dalam agama Islam pada akhirnya. Tapi sudah akhir masuknya ke dalam agama Islam, yaitu setelah kejadian Fathu Makkah. Walahu lan iku ketuwe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizatun utawi pira-pira mukjizat bahiratun kang agung, wadilalatun lan pira-pira petunjuk kenabian zahiratun kang pertelo, wa akhlaqun lan akhlak tahiratun kang suci. Iktasarna batesi sapa kita minha sangking mukjizat bahirah wa dilalat zahirah wa akhlaq tahirah ala hadza ing atase iki. Di kitab kalian tahqiqan atau takhfifan? Tahqiqan. Ada yang takhfifan atau yang tahqiqan. Kalau di sini tahqiqan artinya untuk tahqiq, artinya mukjizat Nabi banyak, tetapi yang disebutkan di sini adalah yang muhaqqaq, artinya yang sudah diteliti ke subutnya dari sisi kesabitannya, ketetapannya sebagai mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seluruh mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam kitab ini, tetapi hanya sebagian kecil mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana telah kita sampaikan di awal bahwa mukjizat Nabi itu mencapai ribuan, sampai 3.000 mukjizat. Sementara kalau kita hitung dalam kitab ini tidak sampai 20 mukjizat. Tetapi yang disebutkan dalam kitab itu sudah muhaqqaq semua, artinya ini yang sabit semua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kejadian yang luar biasa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi yang lainnya sebelum Nabi adalah bukti kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti yang membenarkan pengakuan beliau sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah. Kita hendaknya tidak memiliki keraguan. Ya, tidak boleh kita ada keraguan tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang ragu Nabi Muhammad itu Rasulullah atau bukan, maka dia bukan Muslim. Nah, dia bukan Muslim, dia orang kafir. Seorang Muslim dia tidak ada keraguan di dalam hatinya tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Mukjizat. Jadi bukti kebenaran, kenabian, kerasulan Nabi Muhammad adalah mukjizat. Dengan kita mempelajari mukjizat-mukjizat Nabi, maka kita kita akan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Terlebih meskipun kebanyakan mukjizat yang kita sampaikan dalam kitab ini
itu kebanyakan adalah mukjizat yang terjadi di masa Nabi. Tapi ada mukjizat yang sekarang tetap ada, yaitu Al-Quran. Yaitu Al-Quranul Karim. Ini mukjizat yang seterusnya sampai akhir zaman tetap menjadi mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mendapatkan bukti yang ada di hadapan kita, di depan mata kita tentang kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran itu. Kajian terhadap Al-Quran sampai sekarang tidak pernah berhenti, dan selalu menemukan hal-hal yang luar biasa dari Al-Quranul Karim. Baik itu dari sisi bahasa, pemilihan mufradat, misalnya susunan kalimat, dari sisi sastranya, balaghahnya, maupun dari sisi maknanya. Senantiasa membuat orang itu terkagum-kagum terhadap Al-Quran, sehingga banyak sekali orang-orang barat yang kemudian ketika mereka meneliti tentang Al-Quran, ujungnya adalah masuk ke dalam agama Islam karena mengakui tentang kemukjizatan Al-Quran ini, bahwa dia bukan kalam manusia tetapi kalamullah. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan, karena setelah ini kita akan memasuki bab yang baru. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dan hari-hari sebelumnya ini bisa memberikan manfaat kepada kita, memperkuat keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.